Ketika di Universitas Sanata Dharma, teman-teman pasti mengira kamu juga belum bisa berbahasa Indonesia. Nah, Betul. apa yang mereka lakukan pertama kali ke kamu saat itu? Aku mau tanya lagi, kenapa kamu memilih program studi sejarah gitu kan? Mungkin Indonesia dan Belanda punya kedekatan dari zaman dulunya ya. Atau kamu ada motivasi apa kenapa kamu mau belajar sejarah Indonesia? Halo Driagara Muda, salam cerdas, humanis. Kita kembali lagi di konten USD Bertanya. Tapi USD Bertanya kali ini kita agak beda nih. Kita dengan konsep podcast kayak gini, kita akan kenalan, kita akan ngulik juga salah satu orang di Universitas Sanata Dharma, mahasiswa juga. Tapi kayaknya bukan mahasiswa juga sih. Soalnya habis wisuda juga nih kemarin. Baru anget-angetnya habis wisuda nih. Dari program studi sejarah kita sudah kedatangan Max Royekers. Hai Max. Hai. Hai, apa kabar? Baik. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman, Max ini salah satu mahasiswa non Indonesia, satu non Indonesia yang sudah bisa berbahasa Indonesia, Bisa. bisa bahasa Indonesia. Oke, Max berarti kalau aku boleh tahu nih, kamu lahir dan besar di Belanda. Saya itu lahir tahun 2000, terus ya sampai SMA saya di Belanda, terus habis itu saya datang ke Indonesia itu. berarti besar dan besar hidupnya di Belanda, kuliah baru di Indonesia. Betul. Nah, gimana kamu kok sudah bisa berbahasa Indonesia dengan baik ya? Menurut aku dengan cukup baik. Terima kasih banyak. Nah, itu saya belajar itu baru di Indonesia itu baru saya dulu tahun 2019 Ya. saya datang ke Indonesia. Saya di Malang itu ada program dari pemerintah untuk belajar tentang budaya dan bahasa Indonesia. Oke, Nah, itu kira-kira ya 10 bulan. 10 bulan. Sesudah itu selesai, ya saya merasa saya masih ingin belajar lagi. Terus saya Oke. nggak cukup itu untuk Oke. belajar bahasa dan budaya Indonesia dong. Iya. Nah, terus ya saya berencana ingin lanjut S1 di Indonesia. Oh, berarti kepikiran S1 itu baru dibelajar di Malang itu? Iya betul, baru di akhir-akhir mulai muncul kayak, wah ini ya asik belajar, tapi ya sayang kalau hanya sampai ya 10 bulan sampai aja. sini saja itu. Jadi ya ingin lanjut. Oke. Berarti dari kamu yang bikin kuliah di Indonesia gitu ya. Nah, kenapa dari sekian banyak perguruan tinggi itu, kenapa kamu memilih Universitas Sanata Dharma sebagai tempat untuk kamu belajar? Nah ya memang untuk mahasiswa dari luar Indonesia itu untuk S1 itu agak susah memang sebenarnya di sini dari segi aturannya. Karena untuk ya universitas negeri itu sebenarnya tidak didukung, itu harus ikut ujian nasional sama seperti orang Indonesia yang lain. Tapi ya itu kan sangat susah karena ya SMA aku di Belanda itu kan beda sekali kurikulumnya sama misalnya seperti sosiologi ya pernah dapat itu di Belanda. Nah terus ya kebetulan Universitas Sanata Dharma itu satu-satunya universitas swasta yang ada sejarah. Nah terus ya saya menghubungi yang international office yang di sini, terus ya mereka membantu saya dengan aplikasinya di sini. Berarti syarat-syarat dan sebagainya juga baru kamu urus di Malang itu tadi. Betul. Dan menghubungi di sini karena di sini satu-satunya universitas yang swasta yang ada sejarahnya. Betul. Aku mau tanya lagi, kenapa kamu memilih program studi sejarah gitu kan? Mungkin Indonesia dan Belanda punya kedekatan dari zaman dulunya ya. Atau kamu ada motivasi apa kenapa kamu mau belajar sejarah Indonesia? Kalau untuk sejarah itu sendiri memang dari kecil saya sudah suka belajar tentang ya sejarah, baca, menulis, terutama ya sejarah Romawi saya dulu suka itu, sering baca-baca. Nah, mengapa di Indonesia ya karena keluargaku juga ada yang dari Indonesia. Oh, ini dari Indonesia. Dia kakekku dulu juga ya lahir di Jogja, terus pindah ke Belanda. Tapi ya keluarga yang dari Indonesia tuh banyak yang sudah meninggal muda itu. Oke. Jadi ya saya tidak pernah akrab dengan sisi keluarga itu. Jadi makanya saya penasaran. Terus ya memang saya sudah ada bahasa Indonesia yang dasar itu. Terus ya saya ya kepikiran ya sepertinya asik, menarik sih untuk belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, apalagi ya karena sejarah keluarga saya juga itu. Dan selain juga ya suka membaca, menulis.
itulah kenapa kamu mau belajar sejarah di Indonesianya langsung berarti kan ya? Iya, nah saya kan memang banyak orang yang sering bilang ya kamu kenapa ambil sejarah Indonesia di sana kan jauh lebih bagus universitasnya. Tapi ya kalau saya sendiri mikirnya ya mungkin memang sumbernya ada ya sumber tertulis. Tapi kan di sana nggak bisa belajar langsung dengan orang-orangnya, nggak bisa belajar budayanya, bahasanya. Itu kan hal-hal yang hanya bisa dapat di sini. Iya. Gitu. Makanya saya tetap ya saya mau di Indonesia itu. Oh, berarti ke tempat asalnya langsung kamu Iya belajar itu gitu kan ya? betul saya juga ingin belajar di luar kelasnya nggak hanya dalam Oh, kelas saja. kehidupan di sini kayak gimana? Iya betul. Orangnya. Nggak di Belanda nggak mungkin itu kan nggak paham. Mungkin ada, tapi Mungkin ada. nggak asli gitu ya. Nah, itu yang hanya dari buku saja atau dari pengalaman mereka pernah sampai ke sini itu. Kesan kamu pertama kali kamu datang di Universitas Sanata Dharma tuh kesannya kayak gimana? Ini kamu belum tahu apa-apa terus kamu. Sih ingat memang sih saya waktu itu ya masih di Malang itu terus saya kirim ada kontak email sama yang pihak biro internasional itu. Terus saya bikin janji itu ya mau datang ke sini. Iya. Jadi ya saya naik bis itu pagi-pagi datang ke sini belum buka. Jadi saya tunggu sampai jam 7 jam 8 wah saya ke sini langsung ke office-nya itu kayak wah itu asik sekali sih. Pengalaman baru. Ya orang-orangnya sangat ramah itu sangat membantu dan sangat baik. Jadi wah ya, saya merasa langsung diterima dan yakin wah ya saya mau lanjut di sini memang. Saya kan awalnya ya aduh gimana kalau nanti tampaknya kayak agak gimana atau orang-orangnya ya nggak cocok atau apa ya kesannya kayak mungkin mending ya janganlah di sini. Tapi untung itu ya sangat baik diterima dan itu membuat saya langsung yakin ya mau mendaftar di sini terus ya lanjutnya urus itu. Oh, pengalaman baru berarti naik bis dari Malang ke Jogja. Ya kali pertama sepertinya dan malam itu saya langsung juga balik itu ke Malang. Oh, berarti satu hari itu hanya untuk mau ketemu itu dan kembali lagi ke Malang. Iya betul. Aduh jam 5 jam 6 saya sudah naik bis lagi ke Malang gitu. Kejar tayang. Iya Kayak kamu di sini ya. memang itu wah. Itu. Wow. Keren juga. Berarti ada sesuatu yang hal yang baru juga yang dipelajari Max gitu kan dari pertemuan di sini juga. Terus dari kesempatan kamu juga untuk dari Malang ke Jogja atau kamu juga memutuskan untuk akhirnya bisa berkuliah di sini. Ada perbedaan apa tidak dari sisi konsep pendidikan di Indonesia dan Belanda atau program-program dari Indonesia dan Belanda itu ada perbedaan signifikan atau gimana nggak Max? Perbedaan ya saya kira mungkin lebih dari segi budayanya lebih berbeda ya. Kalau untuk saya kira materinya mungkin kurang lebih sama ya, tapi dinamika dalam kelas yang lebih berbeda. Kalau di Indonesia menurutku ya lebih bebas, lebih santai. Kayak kalau di Belanda ya saya tidak pernah dekat dengan guru-guru saya gitu. Tapi ya kalau di sini ya bisa ya langsung dekat gitu, bisa ngobrol, lumayan bebas ya itu saya kira sangat jauh berbeda dengan di Belanda itu. Mungkin aku juga ini ada sesuatu yang menarik juga mungkin kan ya. Yang aku mau bilang ke Max juga. Kamu pernah merasa apa tidak? Mungkin orang-orang menilai kamu belum bisa berbahasa Indonesia gitu kan? Gitu kan. Padahal kamu sudah bisa berbahasa Indonesia. Nah, ketika di Universitas Sanata Dharma, teman-teman pasti mengira kamu juga belum bisa berbahasa Indonesia. Betul. Apa yang mereka lakukan pertama kali ke kamu saat itu? Itu memang beberapa kali terjadi sih orang dekati gitu terus mulai dengan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya aku langsung balasnya kan bahasa Indonesia. Bentar. Oh, kaget juga mereka ya. Ini kaget memang itu juga saya masih ingat juga sangat ingat waktu Insada dulu saya ikut. Ya hampir tidak ada yang percaya bahwa aku memang mahasiswa reguler di sini. Ketika kamu dari program pertukaran mana? Saya mahasiswa USD ya. Oke Max, kamu kan tadi cerita juga di Insada gitu kan. Kamu mendapat teman-teman tim punya pengalaman khusus gitu kan. Teman-teman kamu punya teman dari Belanda langsung gitu. Nah, teman-teman di situ memperlakukan kamu berbeda atau kamu berbeda apa enggak di situ, Max?
Awalnya ya berbeda sih memang karena ya ada yang penasaran, apa ini orangnya dari mana itu kok bisa sasar sampai sini ya. Sama juga ada yang justru malu kayak waduh ini kayaknya nggak bisa bahasa Indonesia deh gitu. Kan justru takut kalau gitu kadang kayak untuk percakapan nanti nggak nyambung atau apa ya. Tapi ya lama-lama apalagi teman sekelas gitu ya. Ya setelah mereka sudah sadari bahwa aku bisa ya bahasa Indonesia, bercanda juga kayak orang Indonesia mereka banyak santai. Udah mulai ngerti jokes. Iya, kayak udah. Ya udah nggak berbeda lagi itu udah. Oh, berarti awal-awal ada yang sungkan juga untuk menyapa ya. Iya, ada. Ada yang mereka kayaknya liatin aku dari jauh udah senyum-senyum lihat nggak berani nyapa gitu ya. Ada juga kayak gitu. Oh ya ada, itu ada. Pasti ada kayak gitu ya. Berarti nah di situ di pengalaman baru kayak kamu kayak gitu ada nggak sih pendampingan dari mungkin universitas atau mungkin dari dosen juga untuk mendampingi kamu secara khusus gitu kan? Ya karena ya aku sendiri cukup mudah beradaptasi, ya tidak membutuh bantuan seperti itu sih waktu itu. Tapi ya saya yakin misalnya ada sesuatu, ya saya merasa saya pasti bisa tanya itu atau minta bantuan. Tapi ya untung nggak pernah perlu sih bantuan seperti itu. Nah, tadi aku juga bilang kalau mungkin di Indonesia itu lebih pendidikannya lebih ke santai, ada dekat juga. Terus kamu tadi juga mention ada kamu di Belanda dulu nggak pernah dekat sama yang namanya guru gitu kan ya, atau di sini dosen gitu. Nah, ketika di USD sendiri kamu merasa ada rasa yang dekat dengan dosen atau dibimbing secara khusus sama dosen gitu nggak, Max? Ada sangat ada sih malam. Saya ya apa ya sangat senang selalu kalau bisa ya ngobrol sama dosen atau misalnya diskusi dengan dosen juga ya baik di dalam dan juga di luar kelas gitu. Jadi ya saya selalu merasa bahwa ya kalau ada apa-apa, kalau meminta bantuan baik dalam ya perkuliahan atau di luar pun juga ya pasti bisa tanya ke dosen itu pasti bisa. Dan mereka terbuka dengan itu. Terbuka, memang terbuka sekali itu. Oke, berarti secara pengalaman baru juga untuk Max bisa akhirnya dekat dengan pengajar, dengan guru gitu ya. Betul karena ya itu memang ya apa ya lingkungan pendidikan yang sangat berbeda itu sih dengan Belanda itu sangat jauh berbeda. Dan kamu cocok di sini gitu. Cocok ya, cocok. Nah, kalau dari sistem pendidikannya gitu kan. Terus kamu juga tadi bilang adaptasi kamu cukup mudah di Indonesia gitu kan. Makanan ada yang ini beda nih nggak cocok nih. Kalau makanan itu sebenarnya banyak yang sudah saya tahu itu karena kan keluargaku juga ada yang dari Indonesia, dari sisi ibu. Nah dari ibu juga sering suka masak masakan Indonesia gitu. Bisa masak masakan ini. Iya, jadi aku malah senang di sini. Bisa setiap hari itu. Kayaknya Max bisa buka nasi padang nih di Belanda. Jadi warung makan padang Max gitu. Oke. Terus kalau dari makanan enggak. Nah, kalau misalnya dari kultur orang di sini gitu kan ya, orang Indonesia terkenal ramah gitu kan ya. Kamu mungkin ada orang yang nggak cocok juga dengan sisi keramahan itu. Kamu merasa orang yang cocok dengan itu juga, khususnya di Universitas Sanata Dharma ya? Ya kalau saya pribadi ya sangat cocok itu, saya sangat ya mudah beradaptasi. Memang yang penting juga itu apa ya harus mindsetnya harus terbuka gitu, harus fleksibel gitu ya. Fleksibel. Ya memang apa ya kalau datang ke negeri orang lain ya tidak bisa membawa apa ya mindset dari negaramu itu tidak bisa. Memang harus ingin juga beradaptasi karena kalau ya juga ya menurutku ya tidak bisa dekat juga dengan orang di sini dan ya tentu mau dapat teman baru di sini kan. Jadi ya karena aku selalu ya apapun yang terjadi ya aku terbuka aja gitu ya, menjadi mudah untuk ya bergaul dengan teman-teman dan lain-lain. Nah, dan untuk teman-teman tahu juga, jadi Max ini kemarin adalah wisudawan terbaik di program studi sejarah loh. Luar biasa loh. Maksudnya mahasiswa non Indonesia, tapi kamu jadi wisudawan terbaik di Indonesia gitu kan. Nah, ini juga membuktikan berarti mahasiswa non Indonesia juga bisa dengan mudah belajar di Universitas Sanata Dharma gitu kan ya. Mungkin yang kamu mau sampaikan untuk teman-teman yang mahasiswa non Indonesia yang mau berkuliah di Sanata Dharma itu kira-kira apa, Max?
apa ya, mungkin yang paling utama ya harus berani itu, jangan takut. Karena ini kan memang apa ya, langkah yang besar gitu ya di Iya. negara asing itu ambil kuliah S1 itu Iya. 4 tahun, lama lagi. Betul. Jadi memang ya kalau ingin ya harus berani itu, karena memang kalau ada apa-apa pasti akan dibantu juga di sini ya. Memang di awalnya ya bahasa Indonesia kan juga belum sebagus ini, belum sebagus sekarang, tapi ya misalnya kalau ada kata yang saya tidak mengerti ya saya Ya. pasti catat atau tanya teman, wah ini artinya apa, terus Oh, oh ini iya, iya. ya. Jadi memang jangan apa ya, jangan malu untuk minta bantuan, sama ya kalau ingin kuliah di luar negeri harus berani itu. Harus berani, harus terbuka, dan Betul. jangan ragu untuk terus belajar, nyatet dan Betul. segala macamnya. Nah, Betul. jadi Max ini selain mahasiswa dan wisudawan terbaik, beliau ini juga adalah asisten dosen Iya betul. mata kuliah bahasa Belanda. Iya betul. Nah, gimana perasaan kamu menjadi pengajar bahasa Belanda untuk mengajari orang Indonesia bahasa Belanda? Sangat asik gitu, pengalamannya sangat seru karena ya saya juga sangat senang kalau bisa berbagi ilmu ya, dan apalagi bahasa Belanda ya saya merasa ya saya menguasai sebagai orang Belanda. Ya, pasti. Ya itu makanya ya saya sangat senang bisa membantu teman-teman yang lain di ya jurusan sejarah untuk juga ya mengerti tentang bahasa Belanda, tentang Iya. bagaimana bisa menerjemahkan sumber berbahasa Belanda itu ya memang jadi pengalaman yang sangat menyenangkan itu. Terus Max juga mengajar dari angkatan 19 sampai 22 ya, Max? Iya betul. Nah, itu kamu melihat mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Belanda itu kayak gimana, Max? Mereka excited atau mereka juga banyak penasarannya tanya ke Max atau gimana? Ya memang mereka excited memang, tapi ya memang itu juga perbedaan apa ya, pendidikan Indonesia sama Belanda juga saya sangat merasakan juga waktu itu, karena ya sistem mengajaran di Belanda ya saya tidak bisa menerapkan itu di sini di Indonesia, karena itu kan ya orang-orangnya berbeda, cara belajarnya juga berbeda, itu juga satu hal yang penting itu. Jadi dan juga penggunaan bahasa Belanda yang saya ngajar ya itu hanya untuk menerjemahkan, jadi ya saya juga harus menyesuaikan cara ngajar saya dengan itu, dengan ya apa yang kurikulumnya itu untuk menerjemahkan, itu yang tujuan utama. Jadi ya biasanya awalnya mereka seru itu belajar bahasa Belanda, terus tapi udah mulai masuk minggu ketiga gitu ya, waduh ini kok menerjemahkan setiap hari. Itu kadang udah mulai bosan, tapi ya itu juga satu hal yang wajar ya, karena aku juga selalu bilang ke mereka ya tidak semua ya tidak semua dari kalian juga akan menggunakan bahasa Belanda untuk misalnya skripsinya atau apa, itu juga nggak masalah, tapi namanya matkul wajib ya Ya, makanya belajar hal baru. betul juga jadi hal baru. Ada nggak yang tanya sama Max juga di luar perkuliahan gitu, secara khusus, Kak aku mau diajarin dong bahasa Belanda secara khusus gitu? Ada. Memang dulu juga saya pun sempat ada Instagramnya khusus untuk belajar bahasa Oh, Belanda. ada Instagramnya. Iya, Sampai sekarang masih aktif? sayangnya enggak ada. Oke Max, tadi kan kamu juga udah cerita gimana cara kamu mengajar mahasiswa Indonesia yang belajar bahasa Belanda. Dari Instagram juga kamu sudah bikin-bikin konten gitu kan ya tentang bahasa Belanda gitu kan ya. Nah, aku mau tanya, khusus di Universitas Sanata Dharma sendiri gitu kan, yang kamu harapkan untuk mahasiswa ini bisa punya sifat yang terbuka, mau belajar kayak Max itu sendiri gimana? Khususnya untuk mungkin yang non Indonesia ya. Harapan untuk mereka ya. Iya. Apa ya harapannya tentu ya bahwa juga ada ya orang dari luar negeri lainnya yang juga bisa datang ke sini untuk belajar, karena ya bagiku itu memang jadi pengalaman yang ya sangat bermanfaat itu, yang saya belajar sangat banyak hal itu Iya. juga di luar perkuliahan itu ya, terutama itu ya hanya belajar sejarah aja gitu ya. Jadi ya aku juga sangat berharap bahwa ya apa ya orang lain bisa merasakan mengalami apa yang aku sudah merasakan mengalami gitu ya. Ya itu harapanku gitu ya. Oke, terus Max sendiri di sini selain sebagai mahasiswa dan juga asisten dosen, kamu pernah mengambil bagian apa gitu di Sanata Dharma? Saya juga pernah sempat bergabung di Pusdema. Pusdema. Iya, Pusat Demokrasi dan Hak
hak asasi manusia. Iya. Ya saya sempat bantu di sana dengan webinar gitu juga. Sebagai pembicara. Pernah jadi moderator juga, tapi tugasku itu tuh lebih ke streamingnya itu. Soalnya waktu itu pandemi, jadi ada setiap bulan ada acara. Iya. Terus ya itu harus di live stream. Ya itu saya terutama urus itu. Pandemi nih, kita balik lagi ke masa pandemi 2020 ya, 2020 sampai 2021 mungkin gitu ya. Nah, kamu pulang ke Belanda kah atau tetap stay di Indonesia saat pandemi itu? Sempat pulang karena itu akhir tahun 2020 karena ya saya tentu saya sudah lama nggak balik ke Belanda ya. Keluarga juga minta itu. Keluarga juga minta. Sih aja. Ya aku juga ingin jalan-jalan lah. Liburan semester gitu. Ya di sini baru lagi lockdown kayak nggak bisa jalan-jalan, ya sudah saya pulang saja ke Belanda. Tapi pas sampai di Belanda langsung lockdown juga. Di Belanda lockdown. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya kan terutama ingin ketemu keluarga aja juga sih. Ya bisa lumayan santai istirahat. Tapi ya waktu semester baru mulai, ya saya coba bagaimana ya kalau mengikuti perkuliahan di Indonesia dari Belanda itu. Ya, ternyata harus bangun jam 1 malam itu. Ternyata tidak asik. Ya, minggu kedua saya sudah balik lagi Indonesia itu. Berarti 1 minggu aja mengikuti itu. Menyesuaikan jam ya. Nah, itu jam. Jadi kita siang baru bangun, kamu jam 1 malam. Betul. Ikut Zoom meeting. Itu kalau masih beruntung ya. Saya itu perbedaannya kira-kira 6 jam gitu ya. Di sini ada kuliah jam 7 pagi, dan itu jam 1 malam. Terus kalau ada lagi jam kuliah nanti jam 10, wah itu harus jam 3 atau jam 4 kuliah berikut. Wah, 3 pagi. Nah ya itu. Orang sahur kamu kelas. Iya makanya. Ya begitu ya masalahnya. Lalu minggu kedua kembali ke Indonesia. Iya. Itu sudah nggak lockdown lagi kembali. Sudah karantina juga waktu itu. Ya waktu itu karantina dulu seminggu juga di Jakarta. Nah baru minggu ketiga baru di Jogja lagi. Baru di Jogja lagi minggu ketiga. Iya. Tapi kalau di Jakarta udah mulai menyesuaikan lagi gitu kan ya sama Indonesia. Betul. Cuaca, kalau dari cuaca sendiri, kamu kan lama di Belanda, besar di Belanda, dan di Indonesia yang terkenal panas gitu kan ya. Betul. Kamu adaptasi cuacanya gimana? Atau malah lebih cocok di Indonesia dengan situasi yang panas kayak ini? Malah lebih cocok di Indonesia. Lebih cocok di Indonesia. Ya, kalau dingin aduh itu tidak kuat itu, makanya kalau di Belanda juga musim dingin ya. Kecuali kalau ada salju ya masih asik keluar, tapi kalau ada salju pasti ditemukan di rumah. Aduh, itu benar. Berarti Indonesia kamu terlihat dari cocok di cuaca panas. Ya, karena lain itu betul. Jadi nggak perlu adaptasi yang susah gitu ya, biasa atau karena lebih cocok ya, lebih suka yang panas gitu ya. Betul. Oh iya, oke. Dari cuaca kita udah bahas dan segala macamnya. Max sendiri untuk mungkin mahasiswa non Indonesia yang mau belajar di Sanata Dharma, supaya mereka mungkin bisa terbuka dengan Sanata Dharma bisa untuk belajar bahasa non Indonesia, yang mau kamu sampaikan ke teman-teman non Indonesia yang mau belajar di Indonesia khususnya di Sanata Dharma itu seperti apa? Ya untuk secara umum ya jangan takut. Itu juga kalau bahasa Indonesiamu belum terlalu baik, gak apa-apa. Saya juga dulu awalnya tidak sebagus ini bahasa Indonesia. Saya juga dulu sering tanya teman-teman, wah ini artinya apa ya gitu, sambil catat, sambil masih belajar juga sendiri gitu. Dan ya juga khusus misalnya di Sanata Dharma ya langsung hubungi saja itu yang International Office gitu. Mereka juga sangat membantu dan juga senang menjawab, juga cepat menjawab email dan semua. Jadi ya tanya saja itu sih, berawal dari sana. Terus dari situ ya silakan lihat bagaimana itu. Iya, jadi untuk teman-teman mahasiswa Indonesia yang mau berkuliah di Universitas Sanata Dharma, sudah terbukti dengan wisudawan terbaik program studi sejarah Max Royekers, dia bisa berkuliah di Indonesia dan sangat terbantu ya dengan Universitas Sanata Dharma. Oke, kita ada segmen spesial nih Max di sini gitu kan ya, karena kita langsung bertemu orang Belanda di sini. Nah, dan kebetulan saya juga suka main bola, sepak bola. Kita akan tanya-tanya juga di segmen pilih cepat.
kita akan mau tanya Max beberapa pertanyaan dan nanti Max tinggal pilih salah satu dan kenapa memilih itu. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ajax Amsterdam atau Feyenoord Rotterdam? Feyenoord Rotterdam karena memang saya lahir di Rotterdam. Ya seandainya saya pilih Ajax, saya sudah dikeluarkan kakak di Belanda itu. Berarti ini harga diri ya Max ya? Itu Kota kelahiran, harga diri gitu kan ya. Karena pasti Belanda terkenal dengan sepak bolanya, Johan Cruyff gitu kan. Jadi Feyenoord Rotterdam. Lalu yang kedua, Van Persie atau Van Nistelrooy? Van Persie juga jelas karena dia juga orang Rotterdam itu. Van Persie orang Rotterdam. Rotterdam juga main di Feyenoord, jadi ya itu nama besar. Nama besar ya. Panutan. Van Nistelrooy orang mana? Next. Tapi bukan Rotterdam deh, Amsterdam mungkin nggak tahu. Berarti Van Persie dengan Feyenoord sebagai idolanya. Kita dari olahraga, dari sepak bola kita beralih ke makanan. Gado-gado atau ketoprak? Gado-gado. Kenapa? Karena memang misalnya lebih banyak kenangan itu gado-gado. Karena kalau di Belanda misalnya ada acara keluarga, ya juga sering masak gado-gado. Gado-gado. Gak ada ketoprak sih jadi. Oh, di Indonesia pernah makan ketoprak? Pernah. Tapi tetap gado-gado sih aku. Jadi setelah ini Max akan masak ketoprak di Belanda ya, akan buka warung ketoprak langsung. Dari habis warung Padang dia buka warung ketoprak di Belanda. Oke, dari makanan kita geser lagi karena Max pernah tinggal di Malang, Yogyakarta atau Malang? Jogja. Kenapa? Karena makanannya lebih variatif, juga tempat wisata lebih variatif, sama ya orangnya juga lebih beragam latar belakangnya. Jogja ya lebih senang aja sih. Lebih banyak kenangan juga ya. Iya. 4 tahun tinggal di Jogja. Di Jogja sudah main kemana saja Max? Wah udah banyak. Terlalu banyak untuk disebutkan ya. Iya. Masih bisa 1 jam lagi. Nanti Max bikin blog ya. Wisata di Jogja, bikin tenang gitu. Harusnya itu. Oke. Ini pertanyaan pamungkas ini. Indonesia atau Belanda? Wah, Ini pertanyaan berat nih. susah. Anda lihat semua ya. Iya, keduanya sangat asing dan saya juga ya tidak bisa memilih kalau itu. Punya kenangannya sendiri, punya ceritanya sendiri gitu kan. Oke. Jadi itu dia tadi pertanyaan singkat dari kita untuk Max. Jadi Max ini juga sebentar lagi balik ke Belanda lagi ya Max ya. Betul. Untuk melanjutkan Studi S2 di Leiden. Universitas Leiden. Nah, berarti kamu adaptasi lagi di Belanda. Ya, memang harus dari nol lagi adaptasinya. Rencana pulang ke Belanda bulan depan Oktober. Ini lagi ngurus persyaratan. Betul. Kembali gitu ya. Betul. Oke. Jadi untuk teman-teman yang Indonesia juga, yang mahasiswa dari Indonesia, Universitas Sanata Dharma juga sudah membuka program pendaftaran. Jadi silakan dicek di website kami di www.usd.ac.id untuk informasi pendaftarannya. Jadi terima kasih Max untuk pertemuannya, luar biasa. Senang bisa bertemu dengan Max, kenal Max juga karena kebetulan kita juga Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Senang bertemu dengan Max, semoga studi S2-nya lebih lanjut, bisa sukses, bisa lancar, dan apa yang didapat di Indonesia bisa berguna di kehidupan Max selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti USD Bertanya dengan sesi podcast kali ini bersama Max Royekers. Sampai jumpa di konten-konten USD Bertanya lainnya. Terima kasih. Triantara Muda, salam cerdas humanis.